Selamat datang di video part kedua perjalanan saya dari Bandung ke Pulau Bali naik bis Gunung Harta Premier Suites Kombi. Di part 1 kemarin, bis berangkat dari Terminal Lewi Panjang dan di sepanjang perjalanan saya sudah mereview ketiga kelas yang ada di bis ini, yaitu Red Captain, Sleeper Family, dan Eksekutif. Kemudian video diakhiri sesaat setelah saya selesai melakukan servis makan yang pertama di rumah makan Putri NN di Pejagan. Jadi buat kalian yang belum nonton video part pertama, saya sarankan kalian nonton dulu supaya ceritanya nyambung. Linknya sudah saya update di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Sejauh ini gimana? Impresi? Minusnya mungkin sempitnya ya. Berasa kayak sumpek gitu. Berasa sumpek sih ya. Eksekutif baris kedua, tiganya itu sempit. Tapi kalau seat Grand Captain sih kan masih normal lah ya. Oke. Ya, masih oke banget. Sleepernya juga oke. Sleeper oke juga, cuman yang RC1 ya sini ya. RC1 mepet buat tinggi 170 ke atas sempit. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Yuk, Gunung Harta. Persiapan keberangkatan, guys. Oke, ini pukul 22.39. Persiapan keberangkatan dari rumah makan Putri NN Pejagan. Tapi ini masih mau ini dulu teman-teman, ngisi air dulu. Dia dilangsir aja nih unitnya. Tadi juga sempat nyobain ke toiletnya rumah makan ini dan toiletnya bersih. Cuman aku bingungnya, tertulis kan tarifnya 3.000 ya. Aku kasih 10.000, dikembalinya 8.000. Jadi ya mungkin 2.000 sih. Cuman nggak tahu kenapa ditulisnya 3.000. Jujur, berarti petugasnya mantap. Nah ini itu sing tronton. Itu Arinata. Si Arinata. Jadi ada teman kita yang naik unit tronton Bandung Denpasar. Tangan Arinata tuh teman-teman kalau kalian tahu, atau IG-nya Ribuan Fotobus. Nah, dia lagi naik yang unit itu tuh tadi. Baru nyampe ternyata di sini. Ini kita resmi diberangkatkan pukul 22.53. Wah, kacanya berembun di depan, nggak bisa ngontenin lihat ke arah depan nih. Semoga nanti mengering. Soalnya tadi di jalan sempet hujan pas saya lagi tidur. Hujannya kayak lumayan deres. Tapi untungnya pas sampai sini sudah berhenti hujan ya. Sedikit informasi buat kalian yang ingin pesan tiket bis Premier Suites Kombi ini mudah sekali, apalagi kalau lewat website gunungharta.com. Setelah kalian masukkan trayeknya, misal dari Bandung menuju ke Denpasar, nanti akan keluar keterangannya Premier Suites Kombi. Setelah pilih bisnya, kalian bisa langsung pilih titik naik dan titik turunnya, serta memilih seat yang kalian inginkan. Menurut saya website Gunung Harta ini salah satu website pemesanan bis terbaik dan paling jelas yang ada saat ini. Dari rumah makan Putri NN di Pejagan, bis mampir sebentar di exit tol Brebes Timur untuk menjemput penumpang terakhir bis ini yang duduknya tepat di sebelah saya, alias di seat nomor RC1. Ini pukul 11.12, kita udah di gerbang tol Brebes Timur. Ini lokasi tragedi Brexit nih beberapa tahun yang lalu teman-teman. Jadi di sini bakal jemput penumpang. Nih tadi penumpangnya barusan aku dengar dihubungin sama kru dan ditunggunya di sini nih di kantornya Jasa Marga. Nah, kebiasaan saya kalau naik bis akap malam, terutama yang lain Denpasar, kalau lepas servis makan, saya duduk di kabin kru buat ngobrol-ngobrol sama kru yang bertugas. Sejauh ini, kru Gunung Harta dari beberapa kali saya naik selalu ramah-ramah, terutama kru yang bertugas di bis ini. Driver pertama yang tadi nyetir ada Pak Puji. Nah, sekarang ini yang bertugas adalah Pak Supriyo. Beliau kru yang lumayan senior, mengawali karir nyetir bis sekitar tahun 2000-an di Sugeng Rahayu, pas masih Sumber Kencono lagi namanya. Lalu beliau memulai karir bis akap jarak jauh di PO Harapan Jaya dan sekarang ini sudah sekitar 6 tahun bekerja di PO Gunung Harta. Waduh, trouble. Iya, potongan Malang Sapiro. Coba ngomong naikin. Oh gitu. Bukan, aku yang
Resane. Kalau sini pembalapnya jangan purwo semua mas. Wari, Gusti Hari, orang-orang Bali itu jalannya kau. Jajal tekan ke Tampang saya, Pak. Lagi. Banter loh itu. Udah RJB 5 tadi itu. Sempat. Duitnya habis buat bangun karoseri. Kamu sini buka. Lu. SE ini. Bandung. Iya SE. Tahu kamu. Mudik gratis. Oh, ada lagi banyak sekarang. Ada 2 nih. Ya semuanya jalanin ke sana. Biasanya lari loh ini. Oh, Mosok Pak lari, Pak? tergantung, Pak. Uber. Mosok Pak? Weden-weden 1 sampai. awal-awal pelan di jalannya. 70. Garuda ada yang hijau. Budi Laksana. Oh, ada kejar ya. Ayo, naik ya. Banter, goreng malangin. Loh, biji mini. Motor anu proyek. Biji mini. Raya. Tunggu lagi Nusantara. Biji mini. Damri anomali. Oh iya. Ini pukul 00.46 kali kangkung. Curin berarti sekitar jam 7 jam 8 mungkin. Kemarin tol Paiton udah buka tuh, Pak? Tapi ditutup lagi. Apa lagi? Oh, Eh, tapi sempat lewat jenengan kemarin, Pak? saya nggak lihat tapi teman ada yang lewat situ. Jalannya kayak bergelombang gitu. Oh, belum ini. Belum aspalan terakhir mungkin ya. Banyaknya gelombang ini loh, katanya teman-teman. Tapi Pak Kuci tak tanya, Ci, apa itu? Oh, pol depan ngisor kamu. Mungkin nggak Ci? Ya. Pembicaraan berlangsung lumayan seru antara saya, Mas Opang, dan Pak Priyo sampai nggak sadar udah lepas Semarang. Jadi saya memutuskan tidur. Dan bangun-bangun bis sudah tiba di Red Bus Lounge Medaeng, di mana ada banyak juga penumpang sleeper family yang turun di sini. Nah, seperti kata Pak Priyo semalam, rencananya walaupun tol Paiton dibuka, bis akan tetap lewat jalur bawah saja karena dapat info jalannya kurang enak, terlalu bergelombang. Tapi ternyata ini di exit tol Gening malah disekat oleh petugas, jadinya bis terpaksa lewatin tol Gening Paiton yang baru. Dan benar aja, ternyata jalan tolnya cukup bergelombang. Malah di beberapa momen yang nggak terekam kamera, beberapa kali bis terbanting dengan cukup keras. Nah, buat kalian yang di musim mudik tahun 2026 ini lewatin tol Gening Paiton, gimana guys pendapat kalian? Boleh banget diceritain di kolom komentar ya. Ini tol yang baru bumpy sekali jalannya. By the way, pada saat saya ngetrip kali ini di tanggal 17 Maret, tol fungsional ini berakhirnya di exit tol Paiton ya.
Hanya kendaraan kecil saja yang diperbolehkan melaju sampai ke gerbang tol Situbondo Barat, di mana melewati PLTU Paiton dan melewati kota Besuki. Saya kok malah seneng ya, karena mungkin ini adalah momen untuk terakhir kalinya di mudik lebaran dan naik bis, saya bisa melewati jalan non-tol di PLTU Paiton. Tahun depan kalau ngebis lagi mungkin udah dibuka jalan tolnya, dan kayaknya bis-bis lebih memilih lewat tol deh untuk menghemat waktu. Lurusnya sih belum bisa, kayak lurusnya cuman untuk kendaraan kecil aja. Yang kendaraan besar diarahkan untuk ke kiri. Oh, Keluar di Paiton. sampai sini doang ya. Hah? Situasi kalau pagi lumayan juga nih kena panas ya teman-teman. Ada ini siapa? Ada kaca film tapi tetap lumayan agak nembus yang hangat-hangatnya. Ini engselnya buka-buka sendiri nih, terlalu lemes. Ini 61 kita di rest area utama raya. Jual gimana roti? Ini pukul 6.42 di rest area utama raya. Ini ketemu sama unit Bandung Denpasar yang kemarin teman-teman. Ini Bogor Denpasar nih, eksekutif like rest Sinarjaya. Jujur pertama kalinya nih saya berhenti di rest area ini. Nah ini yang Bogor Denpasar berangkat, Bandung Denpasar berangkat juga, barengan nih, gandengan. Ada yang kekunci. Gak bisa keluar. Kekunci. Ya, Kunciannya neng jopo malah. iya kayak kuncinya di luar loh, aneh yo. Krunya bisa dikunci. Aneh yo.
Ini Utama Raya nih, rest area bagus ya. Yoi. Ada cottage-nya di belakang itu yang hotel-hotel resort gitu. Sama ada pantainya juga. Aku mau ke Indomaret bentar. Iya bang. Iya bang. Minum. Apaan? Wah. Aqua. Yowis. Semalaman teman-teman dari Semarang saya tidur sampai Surabaya. Ini sampai Surabaya jam berapa tuh? Setengah 5-an nih kayaknya ya. Dari Surabaya lanjut tidur lagi sampai baru bangun tadi masuk di tol yang baru. Wah enak sih, nyaman. Saya tadi kebagian Sylvia tidur di eksekutif. Nah dari sini sampai akhir saya gantian duduknya di atas di Red Captain lagi. Tuker-tukeran sama Sopang biar adil. Kita beli minum dulu. Pukul 6.58 kita diberangkatkan dari Utama Raya. Ini dari sini ke rumah makan Curin, tempat servis makan pertama mungkin sekitar 45 menit lagi ya. Saya sudah tidak sabar, sudah lapar guys. Gunung Harta. Ini kita coba lihat teman-teman fasilitas AVOD yang ada di bis ini. Kita coba internet dulu, ada internetnya apa enggak? Kita lihat. Ya. Dia nggak ada internetnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai buat nonton YouTube misalnya harus tethering sendiri. Kita lihat fitur yang lain, movie. Ada film nggak? Nggak ada film sih. Ini kayaknya isinya musik-musik video ya. Jadi video-video lagu gitu. Tidak ada film. Oke. Seperti inilah kurang lebih teman-teman. Ini tuh AVOD basicnya dari Rimba Kencana sih. Terus kalau mau colok misalkan colok audio bisa di sini nih. Kita bisa juga bawa film sendiri, misalnya kalian buat ditaruh di USB, nanti dicolokin di sini. Jadi kita bisa nonton juga filmnya di sini. Oke deh, seperti itu. Ini kita menuju ke rumah makan Curin. 7.12 tiba juga di Besuki. Ini ada bis Nusa Bali nih di sebelah kiri. Alun-alunnya Besuki nih sebelah kiri. Terima kasih. Tadi kita udah mau nyampe di Curin nih teman-teman. Persiapan servis makan pagi. Kira teman-teman sekitar pukul 7:30 pagi kita tiba di rumah makan Curin di Situbondo. Nah dari pengalaman saya jam makan yang Gunung Harta ini selalu ngepas teman-teman, baik yang Jakarta maupun yang Bandung. Servis makan pertama itu biasanya ngepas di jam makan malam, dan servis makan yang kedua itu ngepas di jam makan pagi. Cuman ini karena bis kita kemarin berangkatnya juga terlambat 2 jam ya, agak siangan dikit nih nyampenya. Di depan kita yang baru berangkat ini ada bis Premier Suites Kombi dari Poris ke Denpasar yang beberapa bulan lalu saya coba ini teman-teman. Kalau kalian mau nonton videonya bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, 7.37 kita sudah tiba di rumah makan Curin, belakang Nusa Bali. Ini ada Pahala, ada Mansion 2, ada Sarwonadi juga. Ini ada Pahala yang teronggok. Waduh. Bukan. Ini mas, terima kasih. Yang ini. Kita lihat menunya apa aja guys. Ini ada apa nih, rawon ya, sayur
Yang apa sih? Lodeh. Ayam, telur bulat, ikan, gorengan, tahu, keringan tempe, sokun, capcay sama urap. Sedap. Nasi gorengnya juga masih ada. Oke, untuk pilihan servis makanan yang diambil seperti biasa kalau dicurin, ngambil nasi goreng. Terus di sini lauknya ambil telur karena lauk cuma beli satu. Ini ada kering tempe sama gorengannya 2 nih, bakwan 2 sama tahu 1. Oke. Terus apa lagi ya? Biasanya ada ayam goreng kadang-kadang, tapi hari ini tidak ada lagi. Ya sudah. Kita makan dulu. Makan bang. Makan bang. Baru aja servis makan teman-teman, dan seperti biasa untuk rumah makan Curin, menu makanannya enak-enak, terutama nasi goreng. Aku sangat merekomendasikan kalian kalau makan di rumah makan Curin, cobain nasi gorengnya. Dan nasi gorengnya nih tricky nih. Kadang-kadang begitu keluar satu baki habis itu nggak di-refill, tapi kadang-kadang di-refill. Jadi kalau kalian ngantri pertama, ya kalau bisa langsung ambil nasi gorengnya dulu teman-teman. Takutnya nggak di-refill. Terus tadi untuk menu lainnya enak, gorengannya enak, tahu gorengnya aja ternyata enak juga di sini. Minusnya rumah makan Curin ini cuma satu, toiletnya. Toiletnya nggak bisa dibilang toilet yang cukup bersih. Tadi aja kondisinya becek teman-teman, dan agak lembab gitu tempatnya. Aku kurang sukanya gitu aja. Untuk toiletnya berbayar Rp2.000. Ya semoga kedepannya ada peningkatan fasilitas di toiletnya ya. Dan ini Mas Opang lagi ngapain ini? Kita lihat ya. Dia lagi sama Mas John. Ada apa ini? Ada apa ini? Sabulan. Halo Ibu. Ownernya. Oh, halo Ibu. Saya Nurul. Timo Bu. Oh, oke. Saya Nugroho. Sama Nu. Enak-enak Bu, nasi gorengnya enak Bu. Alhamdulillah. Saya selalu suka nasi goreng kalau di sini. Mantap, mantap. Bu, tapi arti Curin itu apa Bu? Curin itu bening artinya. Bening. Dari kurin mestinya. Oh, kurin. Oh, kurin. Terus karena bahasa Arab orang ngambil gampangnya aja curin gitu. Oh, bahasa Arab. bening. Iya, bening. artinya. Oke, siap. Oke. Mantap. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu. Iya, iya. Sukses terus. Amin. Mari Bu. Nah ini unitnya salah satu teman kita nih teman-teman, Arinata. Dia naik yang tronton. Beneran ketemu di Curin, beneran ketemu di sini. Ketemu di sini kan? Nah. Halo bosku. Saya. Nah, kabar. Gimana? Kok nggak milih naik yang ini? Tidak dapat. Dadakan belinya. Yang menuhin duluan. Dadakan. Dadakan. Oh. Tapi dia namanya orang Bali ya, kayak udah biasa aja gitu, kayak mukanya nggak ada capek-capeknya ya. Iya makanya. Orang Bali udah biasa. Terus baliknya kapan? Masih belum tahu. Oh belum tahu. Kalian baliknya kapan? Nah kita masih nggak tahu ini. Kapan atau nggak balik? Paling mentok ketapa. Gilimanuk lah. Aslinya kita 18 Surya Bali. Cuman atas arahan Yohanes, Mas kayaknya nggak usah aja deh, mendingan nanti next time lagi aja. Ya wis nggak apa-apa. Yang ngomong ownernya langsung ya, jadi Terus galau ini. putusin. Putus ya, ayo. Di situ dong. Kalau kalian nggak tahu, Mas Arinata ini yang mendesain livery teman-teman, livery bis. Banyak livery bis yang culture itu Mas Arinata yang desain. Selamat servis makan. Kali cuy. Selamat menikmati. Ya nanti ketemu lagi di Ketapang. Oh, serius. Kita ngapain salaman? Dah. Jangan lupa direkam dong. Sure. Berangkatnya. Thank you footage. Ya, siap. Berangkat Lur. Sampai jumpa Mas Arinata. Ini pukul 8.24, kita berangkat dari Curin. Ini lagi di absen nih, turunnya di mana nih?
844 melewati Tugu Anyar Panarukan. Nih. 855 sudah sampai di Situbondo. Sudah berada di rumah makan Sumber Harta Baru. Di sini kakak ngambil pop mie teman-teman. Lanjut perjalanan lagi 948. Memasuki kawasan hutan Baluran, ya kalian pasti akan menemukan pemandangan yang sudah biasa, yaitu ada truk yang trouble. Kayaknya saya nggak pernah deh lewat sini nggak ada truk yang trouble, pasti ada. Umumnya Baluran, selalu ada mogok. Yuk. Dan fun fact-nya ada ya, yang jaga-jaga ini itu bukan kru truknya, Iya betul. warga sekitar. Iya. Kenapa bisa selalu ada ya? Ya, Itu dia trouble di gitu tengah ya. hutan ini dan mereka tahu gitu loh. Iya, anjir. Aneh ya. CCTV Baluran. Oh iya. Selamat datang di Banyuwangi akhirnya guys. Jadi tadi di Baluran ketemu beberapa bis-bis yang berangkat kemarin siang. Dia baru nyampe Baluran jam segini. Wah, gila. Caput. Rumah makan Caput Putra Pandawa. Ini pukul 10.21, kita isi solar lagi nih di SPBU yang dekat Caput. Di daerah mana sih Caput? Ya, perbatasan Banyuwangi sama Baluran lah. Pembagian MBG guys. Sebagian dari servis baterai. Terima kasih, ini aja merah. Sun. Kita dapat pop mie khasnya Gunung Harta ya. Sebelum naik kapal dibagiin pop mie teman-teman. Stadium berangkat kemarin sore ya. Baru nyampe sini. Waduh, 10.43 baru di sini. Ada bis apa tuh di depan tuh? Warnanya biru. Tronton sleeper. Si solar. SPS. Anjir, Emperor biasanya masuk Emperor itu biasanya masuk Banyuwangi itu jam masuk Titin itu loh jam 10. Malam, iya. Jam 10 malam. Tadi stadium, kan di depan dia stadium tadi Iya. ada. Ini jam 10.56. Ya 12 jam.
Pak. Hati-hati Pak. Bapaknya mau turun di sini guys. Hati Mas. Yuk. Yuk. Bapak sebelahmu enggak mau bikin kopi? Kita bikin kopi dulu guys. Belum ngopi nih hari ini. Mantap. Sudah. Tiba di Pelabuhan Ketapang, nggak expect juga ternyata di sini antriannya panjang juga teman-teman, dan tampaknya nggak gerak-gerak nih. Ini sudah pukul 11.40 guys, kita kira nyampe juga di Pelabuhan Ketapang. Ya, ini saya sama Mas Opang mau jajan dulu kita. Yoi. Lihat teman-teman, SPS di sono. Di belakang bis kita SPS ternyata. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 12.43, kita masih ngantri kapal. Habis bikin konten sama Mas Opang tadi. Jadi kita nanya-nanyain kru, mereka kemarin dari Denpasar itu berangkatnya jam berapa segala macam. Dan nanyain beberapa kru sih, tadi ada kru SPS, kru kita sendiri, ada kru Sinar Jaya juga kita tanya, sama ada dua penumpang berapa ya? M-Trans, kita tanya juga, M-Trans yang di depan kita tadi. Jadi kalau kalian mau nonton videonya nanti bisa lihat di IG saya atau IG-nya Mas Opang. Surya Bali. Biar cepat langsung tenang Mas, biar sampai Bali Surya ya kan. Jeronimo. Guys, istimewa. Rata livery yang dibikin sama Boleh, kalau sekapal ya? Bus Studio. Kalau sekapal. Apa aja Mas yang udah dibikin? Tam Tirto Agung, habis itu PHD, Yora itu Jangule. Yora bareng sama tim lagi tuh ada. Oh ya. Terus? Speedboat sing Mas Tito pernah naik. Oh, sing Apalagi ya banyak. Banyak. Cek aja IG-nya Bus Studio. Bus Studio. Livery yang simpel-simpel. Yoi. Livery yang simpel-simpel yang ada filosofinya Yoi. bisa hubungi Bus Studio. IG-nya ditulis Mas. Bus.studio. Tuh. Bus Studio. Bus Studio. Nah, semakin lama ngantri di sini, suasana pelabuhan tiba-tiba semakin panas teman-teman. Banyak yang nggak sabar. Wong ora sabar. Udah lo wingi. Gila guys, udah rame banget, panas, gimana nggak emosi orang-orang coba? Gimana melihat perseteruan? Seru ya? Lumayan dapat feeling nggak sabaran budal lo wingi. Di kapal dewe. Tuku kapal dewe. Tuku kapal dewe, nek rasa sabaran. Kita aja ini udah mau 3 jam loh. Udah hampir 3 jam kita. Enggak lah, belum lah. 2 jaman udah.
Oh, ini ada Bali Sana tuh di sana. Ada Bali Sana, Gunung Harta, M-Trans. Nah, sebenarnya ada alasan teman-teman kenapa di Ketapang ini ikut ngantre panjang. Jadi beberapa kapal yang merapat di Ketapang itu diberlakukan TBB alias tiba bongkar berangkat. Jadi mereka balik ke Gilimanuknya itu kosongan, nggak bawa muatan. Yang bertujuan untuk mempercepat pergerakan kapal sehingga antrean di Gilimanuk bisa cepat terurai. Ini ada Putra Pandawa Karya juga nih teman-teman. Putra Pandawa Karya. Terus ada Stadium Semarang nih. Saya ini nggak tahu yang unit mana ini. Ini unit Blitar Denpasar. Terus ini Sleeper The Queen. Seret, dapat kunjungan. Halo Mas. Halo. Kenal. Baru pertama ketemu. Halo Mas. Aduh. Ya kan dikasih ya diterima ya, maksud dikasih ditolak ya kan. Iya. Nanti kita jalan-jalan sama lo. Iya. Jalan-jalan dulu ya. Nanti malam boleh. Tapi kita nyebrang dulu gitu kan. Kalian bisa kalian nyebrang langsung ini. Ya kan ini ngerekam ini nggak masuk. Wajib. Oh yang lain udah pada masuk ya? Belum. Nah, ini Kombinya duluan. Yang tadi yang tronton kombi diutamakan katanya. diutamakan. Kombi, channelnya putar balik dulu. Berarti Akhirnya teman-teman pukul 14.48 setelah menunggu sekitar 3 jam kita bisa berangkat nih. Tapi nggak bisa ngerekam karena hujan. Jadi ngerekam dari sini dulu aja. Ntar kalau bisa turun ya turun. Bisa keluar cuy. Hujannya tinggal gerimis saja. Jadi kita jalan keluar. Ombaknya cukup tenang hari ini. Kita dapat kapal DLU Dharma Kencana 1. Mantap. Gunung Harta kayaknya ini deh Denpasar Jember yang Mas Opang pengen naikin nih. Udah pakai Rexus, masih ada ya ternyata Gunung Harta yang warna hijau yang bukan GHTS. Oke teman-teman, ini pukul 3:10 kapalnya sudah berangkat. Gokil sekali ini, pintu-pintunya aja pakai elektrik tuh, pakai pencetan tombol. Kalau mau keluar, cek nanti pintunya kebuka. Terus ini interiornya kalau bisa lihat sendiri kayak begini. Sono, ya udah, tapi gak ada gorengan. oh iya ding. Iya, rame banget di sini. Ya nggak apa-apa. Ini kita mau beli makanan tapi ngantre teman-teman. Ada topi nggak ya? Ya, di sini saya sama Mas Opang berdiskusi kira-kira lanjut apa enggak, dan akhirnya kami memutuskan untuk nanti turun di Gilimanuk aja, teman-teman. Alasan utamanya tentu karena kemacetan dan antrean di Pelabuhan Gilimanuk yang nggak terprediksi. Takutnya kami maksain sampai ke Denpasar dan malah kejebak nyepi, yang ujung-ujungnya Mas Opang malah nggak bisa lebaran. Jadi dengan berhati-hati kami bakal turun nanti di Gilimanuk.
lihat bis-bis pagi Denpasar nih kayaknya. Ada 27, ada Gunung Harta Volvo. Belakangnya itu M-Trans. Berarti sepertinya sudah sedikit normal. Udah agak normal lah ya. Udah agak normal. Berangkat pagi malam udah bisa masuk. Sore udah bisa masuk. Nyandar versi cepet teman-teman, langsung dipepet ke dermaga, jadi nggak ada haluan maju mundur nggak ada. Langsung pepet. Ini nyandar versi tercepat ini, sampai ditabrakin. Diang. Tabrakin langsung buka pintu. Target apa ya? Target Tuh langsung buka pintu. jam Cepet bro. jam mepet. Jam mepet. Ini awas aja ya, udah cepet-cepet begini, yang mobil-mobil depan pada belum siap. Anjir, keren banget ini, set gini. Iya ini yang sinematik set gitu. Langsung keluar semua, cepat banget. Oke, 16.54, tapi ini WIB nih. Kayaknya udah 18.54 ya waktu Bali. Ya, 17.54 kalau waktu Bali. Kira kita sudah tiba juga nih. Wih, Damri bro. Iya. Ini antrean truk. Biasanya nggak pernah ngantri sampai sini. Denpasar. Padahal sepian loh ibu. Pak Puji. Ya, terima kasih. Suun ya. Sampai ketemu lagi. Siap. Padahal suwe sepian iki. Mantrek. Wis keurai itu. Mas John, terima kasih. Titip salam buat Pak Priyo. Oke. Hati-hati sampai perjalanan. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Iya. Video, jangan lupa. Mulut. Sampai Bali guys. Yang penting sampai Bali. Akhirnya pukul 16.59 kita kelar juga di Bali. Sebenarnya kalau lanjut enak sih, cuman Mas Opang kayaknya harus muter balik. Ada apa nih Mas Opang? Wow. Tapi sebentar ya, saya juga tanya manajer saya dulu. Manajer yang sekarang. Sementara ini. Oke. Sementara ini masih manajer saya.
Nanti nggak tahu kan kalau ganti manajer. Oke. Ya tapi intinya kita jaga-jaga lah. Takutnya kan lebaran, nggak tahu ya nanti gimana Mas Opang malah nggak nyandak buat lebaran bareng keluarganya. Jadi ya sebaiknya balik aja teman-teman. Kita nggak tahu besok pelabuhannya kacau lagi, malah kita stuck di sini. Pelabuhannya tutup tanggal 19 pukul 5 pagi. Malah amsyong kita teman-teman, nggak bisa pulang. Jadi ya sudah, kita memutuskan untuk turun di Gilimanuk. Sebenarnya udah terurai sih. Tadi kalau ngelihat kayaknya panjang antriannya itu sudah berkurang. Kalau kemarin kan tembus sampai 40 kilo, ini kayaknya sudah sisa 15 sampai 20 kilo mungkin ya, mungkin. Kita lihat tadi juga di kapal bis-bis keberangkatan pagi dari Denpasar jam segini udah bisa masuk pelabuhan. Jadi ya udahlah. Udah lumayan terurai sebenarnya, cuman ya sudah. Kita mau makan dulu guys. Batavia Reborn. SPS mantap, let's go. Ya, perjalanan yang menyenangkan teman-teman dari Gunung Harta Bandung Denpasar. Banyak cerita, krunya ramah-ramah seperti biasa. Kalau naik Gunung Harta, krunya nggak pernah nggak ramah, pasti ramah-ramah semua, termasuk kru yang di sini. Pak Priyo, Pak Puji, Mas John, wah gokil, mantap-mantap krunya. Dan untuk kenyamanan bisnya nyaman sekali. Semalam aku walaupun tidurnya di seat eksekutif, tetap bisa tidur dengan nyaman. Dan makanannya surprisingly enak sekali. Tadi malam di rumah makan Putri NN di Curin juga aku nggak pernah kecewa, makan di Curin mantap-mantap. Apalagi ya, untuk tarifnya oke banget sih. Eksekutif 600, sleeper family 700, red captain 800. Aku sangat rekomen kalian duduk di red captain, seat yang sebelah kanan yang RC2. Untuk sleeper kayaknya juga oke-oke aja sih, sleepernya nyaman-nyaman aja. Eksekutif ya minusnya di sini sih, eksekutifnya agak sepi teman-teman. Kalau kalian mau duduk di seat eksekutif, rekomennya di nomor 1B dan 1C. Yang lainnya agak sepi. Perjalanannya sekitar berapa jam ya? Kalau dihitung dari Cicahem sih nggak sampai 24 jam. Nyampe sini, bukan nyampe Denpasar ya. Denpasar mungkin masih sekitar 4 jam lagi mungkin ya. Denpasar masih berapa jam? 4 jaman ya kayaknya ya. Ya, 4 jam. Sekitar 4 jam lagi kalau lancar. Kalau lancar 4 jam. Dan kita nggak tahu lancar apa nggak tuh perjalanan. Oke, ini kita mau makan dulu nih di Ayam Betutu Man Tempe. Makanan kita sudah tiba teman-teman. Jadi ini pesen ayam betutu goreng. Terus ayam betutu tuh sudah dapat paketan ini ya. Ini apa? Plecing kangkung ya? Yoi. Kangkung, kuah, sambal-sambalan dan kacang ini. Terus minumnya udah dapat es teh manis. Sepaket ini harganya 120.000. Tidak termasuk ini. Ini kita beli sendiri. Oke. Lanjut makan. Ini kayaknya digoreng kayak bawang gitu ya. Sepertinya sedap. Sebelum melanjutkan dar-dar kita makan dulu. Sambal apa nih? Kayak mata. Oh bukan. Oke, makan.